anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, mengizinkan dan memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa bersua semula menyambung kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Wardah dengan materi tafsirul Quranul Karim. Semoga kajian ini berjalan lancar dan semoga keterlambatan saya yang luar biasa ini dimaklumi dan tidak berpengaruh apapun. Dan ini pertama kali dampak dari jembatan Juruk. Akhirnya harus berputar Solo semuanya. Alhamdulillah. Dan di beberapa titik macet agak seru gitu, agak lama macetnya. Maka mudah-mudahan yang pertama Allah mengampuni, kemudian yang kedua panjenengan semuanya bisa memaklumi atas keterlambatan ini dan semoga tidak terulang lagi. Amin. Baik. Kita masih pada posisi tafsir surat Al-Ikhlas. Tadi bagian yang terakhir dari tafsir surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang musyrik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyai tentang hakikat Tuhannya itu apa dan dibuat dari apa, zatnya seperti apa. Kemudian pertanyaan lain, nasabnya Tuhan kamu itu seperti apa atau kemana? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Ikhlas ini. Singkat, padat, hanya berbicara tentang satu tema dan satu perkara, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam 4 ayat menerangkan segalanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwasanya Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala itu Ahad, Esa. Dan sudah saya sampaikan, Esa pada zatnya dan satu pada sifatnya. Karena sifatnya banyak. Namun zatnya Esa. Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Tidak berbilang. Ini sudah saya bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada musyrikin Quraisy pada waktu itu minimal bahwasanya Allah adalah As-Samad. As-Samad itu zat yang paling tinggi dalam kepemimpinan dan kepemilikan. Zat yang paling tinggi dalam kepemimpinan dan kepemilikan. RT, di atasnya RT RW, di atasnya RW lurah, di atasnya lurah camat, di atasnya camat wali kota, di atasnya gubernur, di atasnya sudah presiden, menteri, enggak, presiden, ya, presiden. Presiden kalau negaranya dijajah sama yang lain, di atasnya presiden lain lagi, atau raja, atau kumpulan negara-negara. Yang kumpulan negara-negara itu juga nanti ada yang memimpin, mengarahkan, menghandle, memegang remote, mengarahkan seluruh negara itu kepada satu arah dan satu perintah. Diperintah ke kanan, semuanya bebek ikut ke kanan. Diperintah ke kiri, semuanya bebek ikut ke kiri. Namanya PBB. Namanya Persatuan ya Bangsa-Bangsa. Intinya begitulah. Di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi. Kepemilikan dan tuan dan kepemilikan yang tertinggi wujudnya pada Allah Subhanahu wa taala.
Dialah Tuhan segala Tuhan, Raja di Raja, pemilik segalanya. Itu arti yang pertama. Teragung, terbesar, tidak ada sesuatu yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti yang kedua, As-Samad, tempat memintanya, berharapnya, bergantungnya segala ciptaan. Ketika mereka terkena cobaan-cobaan, terkena kesulitan-kesulitan, perlu bantuan, maka satu-satunya yang ditengadah kepadanya tangan hamba. Kalau dia waras loh Pak, Bu, hambanya ini kalau hamba yang waras. Tapi kalau hamba yang nggak waras, sudah kena musibah, kena cobaan, memintanya kepada selain Allah, dan bahkan tidak percaya adanya Tuhan, itu sudah kita nggak perlu untuk berbicara, kita tidak perlu untuk berbicara yang seperti itu, dan kita tidak akan berbicara di orang-orang yang seperti itu. Tapi semua ciptaan jin dan manusia mukallaf. Begitu juga yang tidak mukallaf, maksudnya begitu juga para malaikat yang tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hawa nafsu, tetapi tetap mukallaf untuk mengabdi kepada Allah. Dan bahkan makhluk hidup semuanya, hewan-hewan dan lain sebagainya, itu semuanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan cara masing-masing. Semuanya taat, dan bahkan bukan sekedar makhluk hidup, benda-benda mati dalam kain dan dalam jagat raya ini semuanya juga bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan mengabdi kepadanya, dengan caranya masing-masing. Tidak ada suatu apapun dari ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah, bisa jadi itu diciptakan oleh Allah secara langsung atau diciptakan oleh Allah lewat perantaraan makhluk. Saya ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah, lewat Allah menciptakan saya lewat kedua orang tua saya, dan dengan perantaraan air mani. Kemudian dari itu terjadi macam-macam itu ya, sampai kemudian lahir saya, kemudian besar saya. Saya produksinya orang tua. Saya adalah produksinya orang tua saya. Dan dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah lewat para malaikat, Allah menciptakan saya dalam rahimnya ibu saya. Jadi dalam menciptakan saya, Allah itu menggunakan perantara-perantara sampai kemudian saya terjadi. Begitu juga dengan ciptaan-ciptaan atau sesuatu yang diproduksi oleh jin maupun manusia atau oleh ciptaan. Seperti ini, mimbar ini. Ini ada dan ini ciptaan, dan tidak ada yang mengatakan kalau ini adalah benda yang tidak ada, apalagi mengatakan ini bukan ciptaan. Kalau ada yang mengatakan seperti itu perlu untuk diperiksa. Pasti orang itu nggak wajar. Jelas-jelas adanya mimbar ini dan dikatakan tidak ada sesuatu apapun, padahal dia melihat. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya mukabir. Mukabir itu antara ngeyel sama takabur, double tumpuk gitu pada orang sendiri. Ini mimbar, bukan. Ini mimbar, nggak ada apa-apa di situ kok. Loh, coba orang begini kan memang wajarnya harus masuk ke RSJ. Ya, periksa kejiwaannya. Mungkin sadar, mungkin nggak sadar, mungkin bener atau mungkin nggak jejak gitu ya. Karena memungkiri sesuatu yang jelas dan nyata real. Nah, ini ciptaan. Tadinya nggak ada sebelum diciptakan mimbar ini. Adanya bahan-bahan baku ciptaan mimbar ini, yaitu kayunya, pakunya, peliturnya, catnya kalau dicat dan lain sebagainya, sendiri-sendiri. Lalu manusia menciptakan ciptaan ini jadi ada. Ini ciptaannya siapa? Mimbar ini ciptaannya siapa? Apa? Penciptaannya Allah, sudah dibilangi dari awal ciptaan Allah. Apa? Lah pertanyaannya tadi apa? Ini ciptaannya siapa atau
Ini ciptaannya Allah. Cuma kalau sekarang kita mengatakan ini ciptaannya Allah, orang terima apa enggak? Kadang-kadang nggak nyampe gitu ya. Agak rada kurang cepat gitu, sebagian. Karena memang kita dididik dan terbiasa dengan yang seperti itu, Pak. Akhirnya ya begini kita. Ini apa? Mimbar. Ini apa? Ciptaan. Yang menciptakan ya fulan namanya. Ya fulan. Memang benar. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan dan apapun yang kalian lakukan. Meskipun ayat ini pada umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menerangkan bahwasanya Allah telah menciptakan kalian dan yang kalian produksi dari patung-patung yang kemudian setelah kalian buat patung itu kok kalian sembah. Itu ciptaan kalian sendiri, buatan kalian sendiri, setelah ada kok kemudian kalian sembah. Maknanya kan kalian itu menyembah ciptaan gitu. Kalian itu menyembah ciptaan meskipun itu bukan ciptaannya Allah secara langsung, tapi Allah menciptakan itu lewat perantara dan semua perantaraan itu ciptaannya Allah. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menyifatkan dirinya Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Maka kalau kita menjawab pintas, nanti banyak yang nggak mudeng. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, dan nanti orang, iya, karena memang sudah terbiasa, kita dibiasakan dengan yang demikian. Untuk kembali untuk bertauhid murni, itu mengatakan segalanya milik Allah, kepada Allah, bergantung kepada Allah, diciptakan Allah, akan difanakan oleh Allah, tidak lepas dari Allah, itu susah. Baik, kembali kepada tafsir ayat yang kedua, yaitu Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya segala ciptaan. Apapun dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan Allah, perlu kepada Allah, dan tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau memohon dan meminta pasti kepada Allah. Itu kalau sekali lagi orangnya waras, meskipun orang musyrik, meskipun orang kafir. Orang-orang musyrik Quraisy dulu, orang-orang musyrik Quraisy itu dulu menyembah bersama Allah patung-patung, dan mereka ngakui bahwasanya kami tidak menyembah patung ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan kami tidak menganggap tidak etis, menganggap tidak benar, menganggap tidak betul kalau kami langsung directly beribadah kepada Allah, secara langsung mengabdi kepada Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, karena kami ciptaannya yang banyak dosa, banyak salah. Maka kami membuat pos transit yang menjadi perantara antara kami dengan Tuhan kami yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa. Apa itu? Ciptaan mati, benda mati. Ciptaan dan benda mati, patung bentuknya. Hakikatnya kami menyembah patung-patung ini cuma berfungsi untuk mendekatkan kami kepada Tuhan. Ya, meskipun habis itu terus mereka jegal kita juga. Walah, kami nyembah patung kok disalah-salahkan, wong awake dhewe wong jenengan ya nyembahi Ka'bah. Rukuk-rukuk yang ngadep Ka'bah, sujud-sujud yang ngadep Ka'bah. Kan bodoh. Kami nyembah patung, kamu nyembah rumah. Dulu ada Lat, ada Uzza. Uzza itu juga begitu, rumah begitu. Dalam bentuknya rumah. Di dalamnya itu ada jinnya, ada setannya yang mengganggu di dalam. Dihancurkan ketika dihancurkan oleh Khalid bin Walid, itu keluar setannya, jinnya itu keluar dalam bentuk wanita hitam atau anjing hitam atau apa gitu. Lalu kemudian dibunuh, disembah sudah sekian lamanya. Kenapa kalian menyalahkan kami? Kami menyembah patung. Kenapa kalian menyalahkan kami? Kami menyembah apa yang kami yakini seperti ini. Padahal kalian sendiri juga rukuk sujud ke Ka'bah katanya. Bukan, loh, kita itu bukan menyembah, rukuk sujudnya kami ke Ka'bah itu bukan menyembah.
Dan itu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka mengaku Tuhannya Allah tapi enggak ada nabinya, yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya manusia. Itu enggak ada yang dilantik menjadi nabi. Dan kalau ada yang ngaku nabi pun enggak ada yang percaya, karena enggak bisa berbuat seperti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang sebenarnya. Sedangkan kita mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, beliau mendapat wahyu dan mampu untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat yang jangankan Quraisy dulu, Quraisy akhir zaman sekalipun, kalau ada yang musyrik dan kafir, enggak akan bisa tidak akan bisa memutus mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nggak akan bisa memungkiri mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad itu adalah merupakan nabinya Allah. Sampai detik ini nggak ada. Semua yang mengaku nabi pasti putus. Ketika dituntut untuk mendatangkan mukjizat, sama sekali tidak mampu untuk mendatangkan mukjizat. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalir mukjizatnya, dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Lah kami punya nabi. Nabi kami dilantik oleh Allah, dan nabi kami mendapatkan wahyu, dan wahyu itu kalian sendiri tidak bisa memungkiri dan tidak mampu untuk mendatangkan secuil saja dari apa yang dibawa oleh Muhammad SAW kepada kita dari wahyu-wahyu Allah, dan semuanya benar. Bayangkan 30 juz, 114 surat, 6666 kata, 6666. Sudah dihitung belum kan? PR menghitung. Sekian jumlah kata yang ada di dalam Al-Quran ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wahyu-wahyu, ayat-ayat Al-Quran yang bisa dibaca, mufhim, bisa dipahami, petunjuk-petunjuknya juga benar, kuat, bahkan tidak ada yang salah, dan tidak pula ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam 114 surat tuh ya. Gak ada yang kontradiksi. Andai kata Al-Quran itu turun dari selain Allah, niscaya sudah bubar Quran itu dari dulu. Udah bubar, udah rusak, gak karu-karuan. Tapi karena Quran itu turun dari Allah, dan siapa yang mengaku membawa Al-Quran, datang membawa Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, betul-betul Nabi, maka Al-Quran terjaga sampai detik ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Masih lagi ada yang nggak percaya bahwasanya Muhammad SAW sebagai Nabi. Ini baru satu mukjizat Al-Quran taktil. Ayo, siapa yang bisa mendatangkan kitab suci turun dari langit, diterima oleh nabinya, benar semuanya, tidak kontradiksi, menimbulkan dan mengeluarkan mukjizat-mukjizat setiap masa. Kapanpun datang suatu masa dengan teknologi-teknologi yang tercanggih, teknologi yang tercanggih itu nantinya, kalau mereka jujur loh ya, akan bisa menguak mukjizat-mukjizat Al-Quran. Sebelum teknologi canggih, sekian banyaknya mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran ini akan tetap terkubur. Dan teknologi mau gak mau akan terus maju begitu kan. Semakin maju ini akan semakin terkuat lagi mukjizatnya. Sekian banyaknya dulu mukjizat-mukjizat Al-Quran gak bisa diketahui secara langsung oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh kurun-kurun pertengahan. Baru di kurun-kurun kita ini, tahun-tahun 1900-an, jedul ini, jedul itu. Oh iya, ilmu pengetahuan membenarkan adanya mendapatkan suatu penemuan ini, menyatakan hal yang seperti ini dan mengatakan gini. Kita nyebut alah ya Allah, itu sudah disebut oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu, hampir 1500 tahun yang lalu. Mana ada nih ayatnya, kita sampaikan. Baru mereka nggak geleng-geleng, setengah mati, geleng-geleng mereka. Ini baru satu mukjizat loh, Al-Quran loh. Belum mukjizat-mukjizat yang didatangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fisik yang terputus tentunya mukjizat itu dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usai, karena memang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi untuk suatu keperluan yang ada saat itu.
menunjukkan kalau orang yang mengaku sebagai nabinya Allah itu memang betul-betul nabi. Orang yang mengaku dilantik oleh Allah sebagai rasul memang betul-betul rasul. Sehingga orang yang punya akal waras ketika tahu itu nggak bisa untuk menolak. Itu Islam. Sedang yang selain Islam, kitab sucinya aja nggak ada, apalagi nabinya yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka itu nggak ada, kecuali agama-agama samawiyah, yaitu Nasraniyah, Yahudiyah, Hanifiyah, dan macam-macam itu agama-agama para nabi. Dan itu semuanya dengan turunnya Al-Quran dinonaktifkan, tidak boleh berjalan lagi, dan semua hukumnya dihapus oleh Quran. Kalau memang mereka mau terus berpegang teguh dengan agama samawiyah, maka ada ajaran agama samawiyah itu dan bahkan kitab-kitab suci itu memerintah mereka untuk percaya dan menerima Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka gengsi nggak mau terima Nabi Muhammad SAW, tetap kafir dan tetap musyrik, meskipun agamanya Yahudi, meskipun agamanya Nasrani, meskipun mengaku beragama Hanifiyah. Lah, apalagi yang beragama dengan agama-agama selain agama samawiyah, mengajarkan mereka untuk rukuk sujud dengan patung, dan itu konteksnya ibadah. Beribadah kepada patung itu, beribadah pada manusia, beribadah pada pohon, beribadah pada hewan, beribadah pada malaikat, beribadah pada macam-macam. Iya, memang kita diperintahkan untuk rukuk dan sujud dan menghadap kepada kiblat, tetapi itu perintah syar'i, betul-betul ada perintah wahyunya diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini memang betul-betul Nabi. Termasuk salah satu ayatnya yang di dalam Al-Quran adalah perintah untuk kita menghadap kiblat. Itu loh bedanya antara kita rukuk sujud menghadap ke kiblat, sedangkan mereka rukuk sujud menghadap ke tawaghut yang diadakan oleh mereka sendiri untuk disembah bersama Allah atau bahkan selain Allah. Bedanya terlalu jauh. Mereka beribadah sedangkan kita menjalankan perintah. Mereka beribadah langsung kepada patung-patungnya ini, sedangkan kita tidak beribadah kepada fisiknya, kiblat, yaitu Ka'bah, tidak sama sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhahu, ketika tawaf terus mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Saya sangat tahu, saya mengerti betul, paham betul kalau kamu itu, wahai Hajar Aswad, tak lain dari batu-batu yang diciptakan oleh Allah seperti batu-batu yang lain. Kamu cuma batu biasa. Kamu ditempelkan di sini, kamu diciumi oleh semua manusia muslim ujung dunia, sedunia semuanya, kalau yang bisa sampai diciumi. Saya tahu kalau kamu itu bukan siapa-siapa dan bukan apa, kamu itu batu dari batu-batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu selama-lamanya. Tapi ini karena perintah, maka saya jalankan. Saya jalankan perintah, bukan apa-apa. Perintahnya begini, ajarannya begini, syariatnya begini, ya saya nggak bid'ah. Saya nggak nambah-nambahi dari ajaran, dan pula tidak saya berkorupsi dari ajaran syariah. Apa adanya syariah, ya seperti itu saya jalankan. Ini bedanya antara kita sama mereka. Kita menjalankan perintah, sedangkan mereka melakukan ritual ibadah. Makanya mereka ngadep-ngadep ke sana, rukuk sujudnya itu mengaku. Kalaulah mereka mengaku tidak beribadah, maka pengakuannya salah. Ayatnya aja nyebut mana buduhum kok. Mereka sendiri yang mengaku, orang-orang Quraisy, kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berarti nyembah kok. Kemudian nyebut mana buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka kok. Berarti kan beribadah. Maksudnya tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar supaya mereka menjadi wasilah, memberikan syafaat
untuk kami ini diterima oleh Tuhan gitu kan, oleh Tuhan Allah. Kalau kami langsung beribadah kepada Tuhan ya salah. Kenapa? Kita ini ciptaan kotor, banyak salahnya, banyak dosanya. Nek watu lak ra dosa. Kalau batu kan nggak dosa, kalau kayu kan nggak dosa, kalau benda mati kan nggak dosa. Nah itu kelakuannya Quraisy, perbuatannya Quraisy. Kok jauh sampai ke sini? Kembali, bahwasanya Allah itu As-Samad, As-Samad, segala sesuatu mengarah kepada Allah. Ini tadi yang saya maksud. Quraisy meskipun beribadah kepada patung-patung, kufar Quraisy ya, maksudnya orang-orang musyrik Quraisy waktu itu dan semua orang-orang musyrik, meskipun menyembah selain Allah, tapi saat mereka kesulitan, saat mereka kepepet, Tuhan-Tuhannya semuanya ditotok-totoki, suruh nulungi ra iso kabeh. Tuhan, mbok tolong toh, Bro, saya dibantu. Mendel mawon. Mbok ini kita ditolong, dipermudah, diem saja. Mbok kami dibantu, diem saja. Mbok kami dilindungi, diem saja. Patung kok dijak ngomong, patung kok diajak komunikasi bicara, ya nggak bisa jawab dan nggak akan menolong dirinya sendiri aja nggak mampu kok. Apalagi menolong yang lain. Bahkan dia benda mati. Bahkan dia merupakan benda mati. Baik, jadi saat mereka kesulitan, maka yang diminta dan ditengadai oleh tangan mereka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, diceritai oleh beberapa orang yang dulu pernah punya pengalaman berperang di Afghanistan. Ketika mereka mendapati tentara-tentara Rusia waktu itu sudah kepepet, sebagian mereka loh ya, nggak tahu kalau itu ketika mereka kepepet, matanya sudah naik ke atas ya. Matanya naik ke atas. Kalau bahasa kulonnya oh my god, oh my god. Kalau bahasa sini ya Tuhan. Sudah nggak ada lagi. Komandannya nggak ada. Apanya lagi? Semua atasannya nggak ada. Yang merintah juga nggak ada. Tuhan-Tuhannya juga nggak ada. Yang disembah selain Allah. Semuanya kalau sampai mereka menyembah selain Allah, nggak ada lagi yang bantu. Akhirnya matanya naik ke atas. Loh, kenapa kok naik ke atas? Subhanallah, itu secara fitrah begitu. Secara fitrah begitu. Memang Allah sudah memfitrahkan setiap ciptaan untuk dia itu bisanya bergantung kepada Allah. Kalau dia memaksakan diri untuk bergantung kepada yang lain, nggak bisa. Pasti nanti dia dangak, terakhirnya dangak, mesti dangak, naik ke atas, meminta yang di atas. Orang-orang Quraisy itu dulu, idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka kalau safar, kemudian mengharungi samudra, ya, laut, safar di laut. Ini orang-orang Quraisy dulu ya, orang-orang musyriknya. Kalau kemudian terjadi terjadi mereka itu terombang-ambingkan oleh ombak yang besar dan mereka pasrah, sudah putus asa, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Itu berdoa kepada Allah dengan doa yang ikhlas banget. Ikhlas banget. Iya. Ya sama dengan kita ini kalau di sini, maksudnya musyrikin di zaman kita, bukan kita maaf, astagfirullah. Sama dengan musyrikin di zaman kita sekarang ini. Ya, kalau sudah naik kapal atau bahkan naik pesawat, wah, kalau di atas itu sudah geludak antara pesawat sama gerobak sudah nggak bisa dibedakan. Ya, geludak. Aduh, itu cekot, tung, pakai sabuk pengaman, jangan gerak, kembali ke tempat duduk, jangan ngomong ya Jo, gitu. Pokoknya diem sudah, pakai ininya keluar itu oksigen jedul. Saya belum pengalaman, cuma ngelihat ini. Wah, itu hatinya mabur kabeh, terbang semua. Sekuat apapun ya, jenderal siapapun kalau sudah kayak begitu itu dangak mesti. Wes dangak mesti. Kecuali kalau jenderalnya pokoknya nggak akan
bodoh. Yang parah di zaman kita, di umat Muhammad SAW, dalam keadaan begitu malah ngakunya muslim, malah ada yang beristighatsah dengan selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Wahai wali fulan, wali alan, dan bahkan wali yang diminta itu sudah meninggal dunia. Kok ya isi bisa malah kesesatannya lebih jauh daripada orang-orang musyrik, subhanallah. Karena memang terbiasa dan membiasakan diri dengan yang seperti itu, bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada Allah dan yang lain, meminta kepada selain Allah dan yang lain, dan akhirnya hal itu agung dan besar di dalam hatinya. Apa-apa kalau kepepet akhirnya mintanya kepada yang digandrungi, dan dia sudah biasa untuk meminta dan memohon pada ciptaan-ciptaan tersebut. Akhirnya somadiyahnya Allah pada dirinya dalam hak orang ini tadi, pada diri orang ini tadi berkurang dan bahkan mungkin hilang ketergantungannya dan kebergantungannya kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Dan ini parah. Musyrik dulu, orang-orang musyrik itu kalau mereka safar dalam keadaan yang seperti ini sulitnya, mereka lupa namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, kabeh lali kabeh. Patung-patung itu sudah lupa, sudah nggak ada di benaknya lagi. Padahal dahulu padahal di hari-hari yang sebelum ini, ketika mereka dalam keadaan aman, wah, mengagumkan, membesarkan. Nampak kalau itu semuanya adalah dusta dan tidak, maksudnya bukan yang semestinya dan dusta. Kita tahu hakikatnya dia itu siapa saat dia sedang dalam keadaan kepepet yang luar biasa. Ya, memang orang ketika kepepet itu akan timbul segalanya yang asli-asli dari dirinya. Akan timbul waktu itu, ya. Baik. Kenapa kok semua ini mengarahnya kepada Allah? Karena memang Allah itu tempat bergantungnya segalanya, segala ciptaan. Wong ciptaannya itu milik yang menciptakan Allah, miliknya Allah, dan yang mengatur Allah. Dan kembalinya segala sesuatu bakal mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya di sini Allah menyebut Allah itu As-Samad. Allah itu As-Samad, tempat bergantungnya segala ciptaan. Maka tidak boleh ada yang bergantung dan bersandar dalam hidup kepada selain Allah. Kalau sampai itu terjadi bisa menggerus, bisa menggores minimal akidahnya dan tauhidnya. Bahkan sampai batas akan menggerus tauhidnya. Kalau sudah menggerus pada tauhidnya, pasti kan akan rusak. Naudzubillah min dzalik. Allahus Samad. Kemudian ayat yang berikutnya yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tuhan saya Allah. Katakan kepada orang Quraisy, Tuhan saya Allah itu adalah zat yang tidak melahirkan sesuatu pula dari sumber tertentu, baik itu orang tua, ya, nasab secara umum. Enggak, Allah itu tidak mempunyai asal dan tidak pula bercabang, tidak beranak dan maksudnya tidak beranak dan tidak diperanakkan, Maka yang ngaku-ngaku dia cabangnya Tuhan, yang ngaku-ngaku dia dia bersumber dari Tuhan, itu salah. Atau yang diaku oleh orang lain seperti Isa alaihissalam, Uzair alaihissalam. Gak ada di antara mereka itu yang mengaku bahwasanya mereka itu bagian dari Tuhan. Mereka nabi, mereka pilihannya Allah, mereka bertauhid kepada Allah secara utuh, secara murni, dan mereka mengajarkan tauhid dan mengajak semua orang kepada tauhid untuk mengisahkan Allah. Tapi sepeninggal mereka justru malah mereka itu dinisbatkan kepada Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Orang-orang musyrik Quraisy mengatakan malaikat banatullah. Malaikat adalah
wanita-wanita putri-putrinya Allah. Ini penisbatan kepada Allah yang tidak benar, dusta. Sama sekali Allah tidak pernah beranak dan Allah tidak diperanakkan dari sesuatu apapun. Nggak ada cabangnya Allah tuh nggak ada. Allah Esa dan Allah tunggal. Dan Allah tunggal. Tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakun. Maka sekali lagi, tidak ada cabangnya Allah yang bersambung dengan Allah mempunyai hak seperti apa yang menjadi haknya Allah untuk disembah oleh jagat raya. Untuk disembah oleh jagat raya itu nggak ada. Ya. Baik mereka yang mengaku itu adalah orang-orang di luar Islam, di luar penganut agama Islam, maupun mereka dari golongan kaum muslimin. Kalau dari golongan kaum muslimin sudah jelas sesatnya, yang mengatakan bahwasanya si fulan ini bagian dari Tuhan, itu sudah jelas sesatnya di dalam Islam. Sedangkan orang-orang musyrik dari awal sudah jelas kekufurannya dan kesyirikannya dan kesesatannya, gitu ya. Baik, terakhirnya walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah dan tidak ada suatu pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selevel dan setara seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempunyai kufu, tidak mempunyai kufu mukafi, itu apa ya? Ya, yang setara. Kufu dan mukafi itu artinya sesuatu yang setara. Saya setara dengan beliau umpamanya, atau beliau setara dengan yang lain umpamanya, gitu ya. Kenapa? Setara umurnya, setara kemampuan ilmiahnya, setara pekerjaannya, setara jabatannya, setara semuanya satu level, gitu ya. Satu level, berarti sama. Lah Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu apapun yang setara dengannya. Bagaimana bisa ada yang setara dengan Allah? Allah itu pencipta, sedang yang lain adalah ciptaan. Mana mungkin ciptaan bisa setara dengan sang pencipta? Nggak mungkin. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus disampaikan kepada orang-orang musyrik Quraisy oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tedeng, tanpa aling. Apa? Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Liyane golek ana dhewe res Quraisy. Kalau ada yang bisa kamu susuk-susukkan ke sana ke sini, kamu susupkan ke sana ke sini, golek ana dhewe. Ada nggak kekurangan dari apa yang sudah kami sebutkan di dalam 4 ayat ini untuk mendefinisikan dan mentakrifkan bagi kalian siapa Tuhan saya yang saya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada bapak dan ibu-ibu rotok bingung apa ini. Nggak apa-apa, sekarang agak bingung sedikit. Suatu saat mungkin ada yang mengusik dalam hal kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengusik-usik, kenapa kok Anda menyembah Allah? Ya jawabannya qul huwallahu ahad. Tuhan kamu itu siapa? Jawabannya qul huwallahu ahad. Selain Allah juga disembah itu pantas, jawabannya qul huwallahu ahad. Jawabannya qul huwallahu ahad. Ya. Terus yang lebih penting lagi, surat ini sekali lagi surat favorit. Iya, surat favorit. Muslimin dari ujung kutub utara sampai kutub selatan. Muslimin dari ujung kutub utara sampai kutub selatan. Itu yang paling populer surat yang dihafal oleh mereka surat apa? Setelah Al-Fatihah pertama kali dihafal adalah qul huwallahu ahad. Karena mengagum betul. Sudahlah simple, pendek. Maknanya luar biasa, petunjuknya luar biasa. Kenapa? Karena menunjukkan tentang zatnya Al-Khaliq, sang pencipta. Dan hanya berbicara di satu tema. Meskipun Al-Quran itu temanya ada 3, paling tidak. Satu pembicaraan tentang Khaliq, kedua pembicaraan tentang makhluk,
ya, tentang makhluk, dan yang ketiga hukum-hukum. Dan yang ketiga hukum-hukum, ya. Surat ini berbicara secara khusus pada sifatnya Al-Khaliq, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya agung. Ya benar, kalau dijadikan surat favorit nggak apa-apa. Ya. Cuma Anda harus tahu bahwasanya Al-Qur'an itu bukan cuman qul huwallahu ahad. Iya, memang dia sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an dibaca 3 kali berarti wah. Dibaca 3 kali berarti senilai bacaan dengan Al-Qur'an penuh. Ya, jangan kemudian hataman habis itu 3 kali terus hataman. Baik. Inilah qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, ya. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada seluruh jin dan manusia tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin tahu zat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, cukup baginya untuk dia membaca, mempelajari dan memahami isi surat Al-Ikhlas, dan insya Allah akan tergambar di dalam benaknya, akan tergambar di dalam dirinya hakikat Tuhannya itu siapa, dan apa yang dimiliki oleh Tuhannya dari hak-hak atas seluruh ciptaannya termasuk dirinya, karena dirinya adalah bagian dari bagian-bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu, dan dengan ini alhamdulillah kita telah selesai membahas surat Al-Ikhlas, tafsir surat Al-Ikhlas. Kalau nanti dalam pertemuan yang akan datang saya masih bisa memberikan beberapa faedah terkait dengan surat Al-Ikhlas, akan saya berikan dan akan saya sampaikan. Tapi kalau tidak, kita ingin agak lebih cepat gitu ya berjalan, karena ayat-ayat yang mau ditafsirkan, surat-surat yang mau ditafsirkan juga masih terlalu banyak sekali dan kita baru memulai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, berbarakah, mendatangkan ilmu-ilmu yang baik untuk bisa menjadi petunjuk kita dalam hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita pelajari ini nanti betul-betul kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikannya sebagai hujah bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kenal dengan Tuhan kita dan mendatangkan hak-hak Tuhan kita dan mengabdi dengan yang sebenarnya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga berkenan untuk menjadikan kita semuanya dari ahli tauhid. Semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam berislam, dijauhkan oleh Allah dari cobaan-cobaan yang buruk, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang bisa merongrong dan merusak keislaman kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu dalam hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengijabahinya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.